Bismillah. Sauti hada masmu Ustaz. Kedengaran. Bentar, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Rahmat Kurnia Jaya LC habibahullahu ta'ala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi. مسموع صوتي مسموع لا؟ Masuk Ustaz, wadih. طيب كيف حالكم؟ Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Wa antum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, faya ikhwatil kiram, نواصل درسنا اليوم عن مادة أصول التفسير، والآن نحن في كلام التابعين أو في تفسير التابعين، تفسير بكلام التابعين، صحيح؟ Soal Ustaz. طيب. مباشرة من يريد أن يقرأ؟ Tafadhali Umunur Anisa min Surakarta. Al-Jal. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. كلام التابعين الذي اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. توقفي نشرح أولا. طيب. لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. طيب يا الإخوة، أولا نشرح ما هو الدليل على قبول تفسير بكلام التابعين. Ya, apa dalilnya kita bisa menerima tafsirnya para tabi'in? Dalilnya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik generasi adalah masaku, kemudian masa setelahnya. Kemudian masa setelahnya, yaitu maksudnya adalah para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Ini yang pertama. Kemudian apa itu tabi'in? Ya. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah man laqiyas sahabah wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa yang bertemu dengan para sahabat secara langsung
kemudian dia juga beriman. Itulah yang dikatakan tabi'in. Kemudian di sini dikatakan oleh mu'alif dalam kitabnya ya, yaitu kalam tabi'in alladhi i'tanu bi akhdhi tafsiri 'anis sahabah radhiyallahu anhum li'anna at-tabi'ina khairun nasi ba'da sahabah, karena para tabi'in adalah sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya generasi setelah para sahabat ya. Akan tetapi ada di kalangan para tabi'in mereka yang lebih baik dari lebih baik keilmuannya dari sebagian para sahabat. Ingat ya, lebih baik pemahaman keilmuannya atau keilmuannya, bukan dalam permasalahan as-suhbah, persahabatannya. Karena masalah as-suhbah ini tidak ada salah seorang pun yang bisa menyamainya. Tetapi kalau dalam permasalahan pemahaman atau ilmu, ini ada sebagian tabi'in yang lebih baik dalam bidang itu dari sebagian para sahabat. Ya, ingat, sebagian para sahabat. Kemudian para sahabat ini juga menjadi sebuah rujukan dalam ilmu tafsir, karena memang para sahabat bertemu langsung dengan karena para tabi'in bertemu langsung dengan para sahabat, dan mereka para tabi'in mengambil ilmu langsung kepada para sahabat. Ya, kemudian ya, ada beberapa ulama tabi'in yang terkenal di dalam ilmu tafsir. Ya, ini mungkin bisa dicatat ya. Seperti Sa'id bin Jubair. Ini adalah tabi'in yang dikenal baik keilmuannya dalam masalah tafsir Al-Qur'anul Karim, yaitu Sa'id bin Jubair. Kemudian ada Ikrimah, kemudian ada Atha bin Abi Rabbah, kemudian ada Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada Masruq bin Al-Ajda', kemudian juga ada namanya Sa'id bin Musayyab Al-Musayyab, kemudian ada Ar-Rabi' bin Anas, kemudian ada Qatadah, kemudian ada Ad-Dhahhak, ya, kemudian dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga seperti At-Tawus dan yang lain sebagainya. Ini berkaitan tentang beberapa nama-nama para tabi'in yang dikenal keilmuannya dalam bidang tafsir. Tayyib, nuwasil, man yaqra'. نعم سر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض فلا على من بعدهم ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. أولا نشرح قبل ذلك، يعني لم أشرح يعني في الكلمة ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. Ini kita tadi belum bahas, yaitu bahwasanya
kenapa para sahabat atau kenapa para tabi'in menjadi rujukan di dalam ilmu tafsir ini. Kenapa? Karena para tabi'in bahasa Arab mereka belum banyak mengalami perubahan. Dan mereka yang paling dekat dalam kebenaran dalam memahami Quran, ya, dalam memahami Quran. Dan mereka juga para tabi'in ini adalah generasi yang langsung bertemu dengan sahabat dan mengambil ilmu dengan para sahabat. Dan para sahabat orang yang langsung mengambil ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini karena bahasa Arabnya para tabi'in itu belum banyak mengalami perubahan. Adapun bahasa Arab mengalami perubahan ketika terjadi futuhat di negara-negara lain. Ya, jadi ketika itu kaum muslimin mengadakan pembebasan negara, nah itulah pada saat itulah mulai adanya perubahan secara signifikan dengan bahasa Arab. Nah, jadi kan biasa Indonesia saja ketika dijajah oleh Belanda, banyak sekali bahasa Indonesia itu mengambil serapan dari bahasa Belanda. Begitu pula ketika dijajah oleh Jepang, Indonesia juga mengalami bahasa serapan. Ya, ada bahasa serapan dari bahasa Jepang, baik juga ada bahasa serapan dari bahasa Belanda. Jadi bahasa Indonesia murninya itu sedikit demi sedikit terkikis. Begitu juga dengan bahasa Arab. Pada masanya tabi'in belum terjadi yang namanya perubahan secara signifikan mengenai bahasa Arab itu tersendiri. Itu yang menyebabkan bahasa Arab para tabi'in masih terjaga kemurniannya, yang mana kemurnian bahasa Arab itu adalah salah satu cara terbaik dalam memahami Al-Quranul Karim. Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah idza ajma'u yani at-tabi'in ala syai' fala yurtabu fi kaunihi hujjatan fa in ikhtalafu fala yakun qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala ala man ba'dahum. Ya, jadi di sini adalah perkataannya Ibnu At-Taimiyah. Nah, di sini katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika para tabi'in bersepakat di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Sebentar. Ya. Jadi di sini kalau katanya Ibnu Taimiyah, jika para tabi'in itu bersepakat di dalam sebuah tafsir ayat Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada keraguan. Fala yurtab itu maka tidak ada keraguan atau tidak ada keraguan sedikit pun bahwasannya apa yang disepakati oleh para tabi'in dalam perihal tafsir ayat tersebut itu dinamakan hujjah, ya. Tafsirannya itu menjadikan hujjah. Dan jika mereka berselisih faham, wa idza ikhtalafu falaysa qawlu ahadihim hujjatan 'ala al-akhar. Jika mereka berselisih faham, maka perkataan salah satu dari mereka tidak bisa dijadikan hujjah di atas yang lainnya. Misalkan jika Ikrimah berbeda pendapat dengan Hasan Al-Basri misalkan di dalam masalah tafsir Al-Qur'anul Karim, ya, maka kita tidak boleh mengambil salah satu perkataan di antara mereka kemudian menjadikannya hujjah di antara yang lainnya dengan menyampingkan perkataan yang lain, perkataan para tabi'in yang lain. Nah, jadi tidak bisa menjadi hujjah di atas perkataan tabi'in yang lain. Tetapi kalau seandainya mereka bersepakat atau ittifaq atau ijma, maka itu menjadi hujjah, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita tidak boleh meragukannya.
Akan tetapi ketika para sahabat atau para tabi'in itu berbeda pendapat dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, maka yang pantas bagi kita melihat ya apa yang menjadikan perkataan mereka atau salah satu dari mereka itu rajih. Ya, maka caranya dengan merojihkan dalilnya. Kita melihat dalilnya seperti apa ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ya. Kemudian وَإِذْ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْضَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ عُمُومِ اللُّغَةِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ. Ya, di sini jika seorang tabi'in itu tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi para tabi'in itu jika mereka berbeda pendapat menjadi dua. Ya, tidak ada salah satu perkataan mereka itu menjadi hujjah di atas yang lainnya, ataupun tidak bisa menjadi hujjah terhadap yang datang setelahnya. Tapi harus dengan merojihkan salah satunya. Adapun cara merojihkan pendapat mereka yang bertentangan atau merojihkan ke salah satu pendapat mereka itu dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Yaitu dengan lughatul Quran, ya. Lughatul Quran wa hiya al-haqiqah asy-syar'iyyah. Ya, dengan lughatul Al-Quran, bahasa Al-Quran. Kemudian merojihkannya dengan as-sunnah, ya. Ya, jika mereka bagaimana pemahaman mereka terhadap bahasa Al-Quran itu tersendiri, kemudian dalam membawakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan perkataan para sahabat. Ya, dengan para sahabat. Tapi di sini dikatakan oleh muallif, ya, di sini dikatakan yurja'u, maka merujuk kembali kepada bahasa Al-Quran atau as-sunnah atau umum lughatil Arab atau keumuman bahasa Arab, ya, keumuman bahasa tersebut di kalangan bahasa Arab itu maknanya seperti apa? Itu maksudnya. Au aqwalis sahabah. Nah, di sini oleh Ibnu Taimiyah mungkin wallahu alam tidak diurutkan secara tertib urutannya. Harusnya aqwalus sahabah itu lebih didahulukan daripada lughatul Quran, ya. Daripada lughatul Quran. Tapi di sini sepertinya beliau tidak merunutkan, ya, menyebutkan ini tidak secara tertib atau secara tertib sesuai urutannya. Ya, jadi harusnya aqwalus sahabah itu lebih diutamakan penyebutannya sebelum umum lughatil Arab, keumuman bahasa Arab. Jadi urutannya sunnah, kemudian aqwalus sahabah, baru umum ya, Ustaz? Ya, lughatul Quran, sunnah, aqwalus sahabah, baru umum lughatil Arab. Baik, Ya. Tapi wallahu alam sepertinya beliau tidak menyebutkan ini dengan tertib atau dengan tertib. Ya, bisa dipahami? Paham tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Adapun barang siapa, ya, barang siapa yang merubah. Halo, suaranya terdengar? Masmu, Ustaz. Wadih. Oh, toyib. Kemudian man adala an madzahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhti'an fi dzalika bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Nah, jadi di sini disebutkan dan dikatakan pula, ya, barang siapa yang memodifikasi, maksudnya memodifikasi itu tidak berjalan di atas manhajnya para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran, atau di atas kaidah-kaidahnya para sahabat dan tabi'in ketika menafsirkan Quran. Jadi jika orang itu memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan Quran, tidak seperti jalannya para sahabat dan para tabi'in,
Jadi mereka ini orang yang menafsirkan Al-Quran ini yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedahnya para sahabat dan para tabi'in, maka dia disebut telah menyelisihi para sahabat dan para tabi'in. Yang mana dia sudah salah dalam menafsirkan Al-Quran, sudah salah jalannya dalam menafsirkan Al-Quran, terlebih dia juga dikatakan mubtadi', ya, mubtadi'. Kemudian dia juga salah di dalam pendalilan dan madlul secara bersamaan. Ya, jadi dia secara pendalilan pun dia sudah salah karena tidak berjalan atau menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dan para tabi'in. Ini sudah kita sebutkan tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Barangkali ada yang mau bertanya dulu, bisa chat dan raise hand. Kalau sudah paham, on. Nggak ada? Sebentar Ustaz, ada Ustaz. Hafiyah. Hafiyah. Tafadhali Hafiyah min Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Itu Ustaz belum paham yang lughatul Quran sama al-madlul. Nah, al-madlul itu segi pendalilan. Kalau dalil kan dalil-dalil terhadap tafsir Al-Quran itu seperti riwayat, ya seperti riwayat itu adalah dalil-dalil, ya dalil-dalil mereka yaitu dari riwayatnya dari riwayatnya Nabi dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun madlul itu adalah segi pendalilannya. Adapun apa namanya tadi pertanyaan yang pertama? Lughatul Quran. Ya, lughatul Quran itu bahasanya Al-Quran itu. Jadi apa namanya bahasa Arab yang ada di Al-Quran itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Maksudnya bedanya dengan lughatul Arab, Ustaz? Gimana? Nah, jadi bedanya dengan bahasa orang Arab, jadi bahasa Al-Quran itu adalah tingkatan paling tinggi. Ya, tingkatan paling tinggi dalam bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Sebaik-baik bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kita merujuk lagi ke bahasa Al-Quran yang mereka fahami. Seperti itu. Jadi biasanya bedanya dengan bahasa Arab, bedanya bahasa Al-Quran itu levelnya di atas bahasanya orang Arab. Bahkan ketika itu Walid bin Mughirah, atau Walid bin Mughirah siapa? Tahu nggak Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah itu adalah ayahnya Khalid bin Walid. Nah, jadi Walid bin Mughirah ini adalah salah satu tokoh atau petinggi kaum Quraisy. Ya. Yang mana beliau ini termasuk salah satu orang di antara kebanyakan para petinggi Quraisy yang menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan orang seperti Walid bin Mughirah pun yang menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan bahwasannya yang dibawakan oleh Muhammad itu bukan perkataan dia, melainkan perkataan Robnya. Tapi dia tetap ingkar. Ya, jadi orang sekelas Walid bin Mughirah, yang mana dia juga salah satu penyair Arab yang bahasanya bagus di kalangan orang Arab pada saat itu, mengakui bahasa Al-Quran itu bukan bahasanya manusia, tapi adalah perkataannya hanya Muhammad katanya. Nah, sekelas beliau saja, ya sekelasnya Walid bin Mughirah saja mengakui kebaikan bahasa Al-Quran, kefasihan bahasa Al-Quran dari bahasa Arab. Pada waktu itu bahasa Arab masih sangat murni-murninya, belum ada yang namanya pengaruh dari bahasa luar. Bisa difahami lughatul Quran dengan lughatul Arab? Nah, ya, afan Ustaz, belum paham Ustaz. Yang madlul belum paham Ustaz.
Misal dalil ya. Dalil tentang dalilnya wajibnya sholat misalkan. Ya. Wajibnya sholat seperti apa? Maka disebutkan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala aqimis shalah liduluki syamsi, sampai akhir ayat, dirikanlah sholat. Ya, di situ ada perintah dirikanlah sholat. Ya, itu namanya dalil. Ada dalil diwajibkannya sholat yang tadi saya sebut. Kemudian sisi pendalilannya apa? Ya, seperti apa sholat itu, kemudian bagaimana tata caranya, itu namanya madlul, sisi pendalilan. Dipahami? Bisa dipahami nggak? Dalil ya, dalil itu ya, misalkan dalil diwajibkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu namanya dalil. Adapun bagaimana puasa tersebut, kemudian dikerjakannya seperti apa, sisi pendalilannya, kemudian istinbat, kesimpulan yang bisa diambil dari ayat itu seperti apa, ya. Kemudian alladzina kutiba alaikumus syiyam, ya, di sini ditetapkan bagi kalian puasa, maka sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya, seperti itu. Maka kalau sesuatu itu wajib hukumnya, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk melaksanakannya. Itu namanya sisi pendalilan. Maksud dari pendalilan sebuah ayat tersebut. Bisa difahami? Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Tadi ada yang bertanya, kalau nggak salah, mubtadi'an. Mubtadi'an itu artinya pelaku bid'ah. Ya, baik. Ada lagi? Atau kita lanjutkan dulu ya? Masih Ustaz. Baik. Masadiruhum fit tafsir ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, para sahabat ini memiliki para tabi'in ini memiliki rujukan ketika mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi para tabi'in kemudian para sahabat enggak semena-mena mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim tanpa didasari sebuah rujukan. Ya, di sini nggak ada di kitab. Ini cuma ifadah aja buat antum, faedah aja. Adapun rujukan yang dipegang teguh oleh para tabi'in ketika menafsirkan Al-Qur'an, yang pertama mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi referensi mereka, rujukan mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua dengan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian dengan aqwalus sahabah, perkataan para as-sahabat. Kemudian juga ketika menafsirkan Al-Quran, para tabi'in juga merujuk kepada al-lughah, pada bahasa, ya, bahasa murni Arab. Nah, misal pemahaman mereka tentang Al-Qur'u, ya, ketika tentang masa iddahnya orang yang ditalak. Ya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ya, jadi seorang wanita itu yang ditalak oleh seorang suaminya, maka masa iddahnya adalah salah satu quru'. Nah, di sini mereka berselisih pendapat, quru' itu apa? Nah, mereka merujuk kepada bahasa orang-orang Arab terdahulu. Jadi orang-orang Arab itu memahami Al-Quru' itu, ada yang memahaminya dengan at-tuhru, yaitu dengan suci. Ada juga yang memahaminya dengan al-hayd. Ya, jadi orang Arab itu menggunakan makna Al-Quru' itu bisa dipakai untuk al-hayd dan at-tuhru. Nah, ketika memahami kalimat ini di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka merujuk kepada bahasa orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab itu sering memakai kalimat ini, maknanya seperti apa sih? Ya, jadi maknanya sering dipakai oleh orang Arab tentang Al-Quru' itu maknanya al-haid atau at-tuhru. Nah, jadi di sini nanti jadi landasan awal mereka berselisih faham.
Jika yang memahaminya makna al-quru itu adalah al-hayd, maka masa iddahnya seorang wanita yang ditalak suaminya adalah 3 kali haid. Thalathata quru katanya Allah dalam Al-Qur'an, yaitu thalathata quru, yaitu thalathatu haid, yaitu 3 kali haid. Jadi ketika itu haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian suci, itu sudah 2 kali, kemudian haid lagi, maka ini sudah dihitung 3 kali. Maka ketika dia suci boleh menikah dengan lelaki lain. Ya, itu masa iddahnya. Seorang wanita yang memahami makna quru itu adalah haid. Adapun yang memahami makna quru di sana adalah suci, maka itu lebih lama lagi masa iddahnya. Itu seperti yang diambil pendapatnya oleh Imam Syafi'i. Seperti contohnya, misal seorang wanita itu sudah ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 kali suci. Jika yang memahami makna quru itu adalah at-tuhru atau suci. Jadi dia haid, kemudian dia suci, maka itu adalah satu suci. Kemudian dia haid lagi, kemudian dia suci lagi, itu dihitung 2. Kemudian dia haid lagi, kemudian suci lagi, maka dihitung 3. Maka setelahnya dia boleh menikah dengan lelaki lain. Itu adalah iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh seorang suaminya. Itu adalah contoh dari masadir atau rujukan para tabi'in ketika menafsirkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah al-fahmu wal ijtihad, yaitu pemahaman mereka terhadap Al-Quran tersebut dan mereka juga berijtihad. Mereka juga berijtihad dalam hal itu. Ini adalah beberapa rujukan tentang para sahabat ketika menafsirkan Al-Quranul Karim. Ini apa sahabat, Ustaz? At-tabi'in, maaf. Adapun para sahabat, tadi kan sudah kita sebutkan kan rujukan-rujukannya. Kalau para sahabat, itu yang dihapus as-sahabahnya. Jadi nggak ada aqwalus sahabah, langsung dia merujuk Al-Quran, dan sunnah, hadis, kemudian al-lughah, kemudian ijtihad wal faham. Kemudian juga yang terakhir merujuk kepada ahlul kitab. Ini yang sahabat apa yang? Iya, begini, tabi'in juga merujuk kepada ahlul kitab. Ya, jadi kalau antum membaca kitab tafsirnya seperti tafsirnya Imam At-Tabari, ya di situ banyak sekali beliau membawakan pendapatnya para tabi'in mengenai sebuah ayat Al-Quran dengan merujuk kepada perkataan ahli kitab, yaitu seperti akhbarul Israiliyat atau Israiliyatnya. Nah, Ustaz. Ya, Israiliyat. Ya, tapi hukum yang dibawakan atau rujukan rujukan tabi'in yaitu tentang ahlul kitab, ini dinamakan Israiliyat. Namanya Israiliyat. Contohnya seperti nanti di tafsir Ibnu Katsir juga beliau beberapa kali membawakan pendapat yang berkaitan tentang Israiliyat. Ya, jadi tabi'in pernah berpendapat katanya orang-orang Yahudi mengenai ayat ini tuh seperti ini. Contohnya ya seperti tafsirnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dari sebagian tabi'in dalam menafsirkan Ma'idatun Nasara, makanannya orang-orang Nasrani, Ma'idah di dalam surah Ma'idah. Ya, bagaimana makanannya Ma'idatun Nasara. Ya, di situ dikatakan katanya Abdurrahman As-Sulami ya Ma'idah ini seperti apa makanannya orang Nasrani? Kemudian dijawab dengan membawakan perkataannya ahlu kitab, makanannya orang Nasrani yaitu turun dari atas langit berupa roti-roti dan ikan-ikanan. Ya, seperti itu. Pernah dengar kisahnya itu? Kalau yang surat Al-Baqarah itu, Ustaz? Ya, pokoknya tentang Maidahnya orang Nasrani. Maidahnya orang Nasrani. Maidahnya orang Nasrani itu, yaitu turunnya makanan itu seperti roti-rotian dan ikan-ikanan. Ini adalah Israiliyat. Sesuatu dibawakan dari berita-beritanya ahlul kitab mengenai itu. Banyak sekali, tapi Israiliyat ini nggak bisa kita jadikan dalil.
Ya, nggak bisa kita jadikan hujjah. Dia hanya adalah beberapa pendapat yang biasanya dibawakan oleh para ulama tafsir sebagai gambaran saja. Kalau mau nanti ingin tahu Israiliyat lebih dalam, banyak sebenarnya kitab yang membahas hal ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi al-fahmu wal ijtihad sudah kita sebutkan ya. Contohnya ijtihad itu seperti seperti tafsirnya seorang tabi'in mengenai ayat summas sabila yassarah di dalam surah Abasa. Summas sabila yassarah. Ya. Di situ As-Suddi dengan Aqotadah mengatakan maknanya adalah yassara khurujahu min batni ummihi, ya, mempermudah keluarnya janin tersebut dari perut seorang ibu atau perut ibunya. Kemudian ada juga yang berpendapat maknanya summas sabila yassarah adalah yassara sabilal khairi wasyarr, ya. Ya, mempermudah jalan kebaikan dan keburukan. Ini adalah beberapa ijtihad atau pemahaman para tabi'in mengenai ayat ini, yang mana al-fahmu wal ijtihad itu juga menjadi pegangan teguh atau rujukan para tabi'in ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Yang mana dalam al-fahmu wal ijtihad ini pasti nanti ada yang namanya ikhtilaf, ya, ada yang namanya perselisihan di kalangan para ulama, karena memang dasarnya adalah pemahaman mereka masing-masing, dan pemahaman para tabi'in dengan tabi'in yang lainnya itu adalah berbeda-beda, dan ini yang menyebabkan adanya khilaf di kalangan mereka ketika memahami Al-Qur'anul Karim. Karena rujukan mereka adalah akal-akal mereka dan ilmu-ilmu mereka, pengetahuan mereka, itu yang menjadikannya mereka berselisih pendapat. Oleh karenanya lah, nanti antum kalau membaca kitab tafsirnya para ulama, itu ada di dalam satu ayat, itu ada yang misalkan maknanya seperti gini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allahus samad. Nah, as-samad itu maknanya apa? Para tabi'in itu, nanti para ulama dari kalangan tabi'in ataupun dari kalangan tabi'in atau para sahabat juga nanti akan antum temui, itu mereka berbeda pendapat apa itu makna as-samad itu. Dan perbedaan pendapat mereka itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Baik. Nuwasil. Tafadhal Maulid Adami. Bagian hak khamisan. Maulid Adami. Baik. Al-ha ma tak apa nih? Apa nih Ustaz bacaannya? Mana coba? Ma taktabihi kalimatu ma'ani asy-syar'iyyah aw al-lughawiyyah bas siyaq. Taqtadiyahil itu Ustaz. Ya, ma taqtadihil kalimati. Ma taqtadihil kalimati Kalimatu. Kalimatu minal ma'ani asy-syar'iyyatu Asy-syar'iyyati. minal ma'ani asy-syar'iyyati aw al-lughawiyyati hasab as-siyaqi liqawlihi ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu. An-Nisa ayat 105. Wa qawlihi inna ja'alna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Zukhruf ayat 3. Wa qawlihi wa ma arsalna min rasulin
إلا بلسان قومه ليبين لهم. Al-Ibrahim ayat 4. فإن اختلف المعاني الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعاني اللغوي فيؤخذ به مثال. طيب حسبك. طيب فنحن الآن في ما تحتاج الكلمات من المعاني الشرعية القوية. طيب وهذا هو القسم الأخير، القسم الأخير. Ya, kalau kita bisa jadikan bagan, adapun masadir atau rujukan ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ini ada yang namanya Al-Quran, kemudian rujukan yang kedua apa kemarin? As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah, kemudian Aqwalus Salaf. Aqwalus Salaf ini mencakup sahabat, at-tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini. Kemudian yang terakhir adalah al-lughah. Kemudian ada juga yang menambahkan masadirnya adalah Israiliyat. Ya, Israiliyat. Tapi ala kulli hal, ini tidak bisa menjadi sebuah hujjah. Hukumnya adalah hukum Israiliyat dan tidak bisa menjadikan ia sebagai hujjah. Baik. Ini adalah bagian akhir yang disebutkan oleh al-mu'allif di dalam kitabnya, yaitu adalah tafsirul Quran dengan al-lughah al-arabiyah. Ya, dengan al-lughah al-arabiyah. Adapun maksud dari tafsirul Quran bil lughatil Arab, maksudnya adalah kenapa dikatakan demikian? Karena bahasa Arab itu adalah sebuah jalan dalam memahami tafsir atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, yaitu bahasanya orang Arab. Dan Al-Quran juga bersandarkan uslub-uslub atau ungkapan-ungkapan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya yang di dalam Al-Quran itu juga dengan bahasa Arab. Adapun dalil-dalilnya mengenai tentang bahasa Arab ini menjadi sebuah rujukan dalam menafsirkan adalah tadi dalilnya inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Ya, juga seperti contohnya inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan. Kita jadikan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab la'alakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Contohnya hadis tentang para sahabat itu merujuk kepada bahasa Arab ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bidzulmin, dengan kezaliman. Adapun sisi pendalilannya adalah hadisnya Rasulullah SAW. Anas sahabah qad fassaru az-zulm. Ya, jadi para sahabat itu menafsirkan az-zulm di ayat ini, yang di ayat ini sesuai pemahaman mereka dalam bahasa Arab. Ya, pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Ya, zulm ini maknanya demikian. Kemudian
ketika Rasulullah SAW mendengar tafsiran yang diungkapkan oleh sahabat mengenai makna az-zulm itu, ya, jadi para sahabat ini menafsirkan sesuai dengan pemahaman bahasa yang mereka miliki, yaitu bahasa Arab, menafsirkan dengan bahasa Arab yang mereka sering gunakan atau yang mereka pahami. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang diucapkan oleh sahabat, maka Rasulullah tidak menyalahkan atau tidak mengingkarinya. Ini menandakan takrirnya beliau, sepakatnya beliau terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat mengenai makna al-zulm tersebut. Contohnya lagi, para sahabat ataupun para tabi'in, ya, paling banyak adalah para tabi'in ketika menafsirkan sebuah ayat. Ya, itu kebanyakan dari mereka membawakan istishhad, pendalilan-pendalilan terhadap makna ayat yang ada di Al-Qur'an itu sering membawakan syair-syairnya orang-orang Arab terdahulu. Kemudian juga uslubnya orang-orang Arab terdahulu. Itu untuk apa? Itu untuk menjelaskan kepada kita semua makna dari kalimat di ayat ini adalah maknanya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh para penyair-penyair Arab atau orang-orang bangsa Arab terdahulu, karena bahasa mereka tuh masih terjaga dan murni. Nanti kalau antum melihat kitab tafsirnya para ulama, nanti akan antum temui. Itu nanti pasti ada syair-syair yang dibawakan. Itu adalah sebagai penjelas makna dari kalimat yang ada di ayat tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Yang belum paham silahkan chat ya. Agak sedikit harus fokus dan sedikit memutar pikiran ini. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Itu Ustaz, yang tadi walam yalbisu imanahum bizulmin, Rasulullah kan membenarkan penafsiran sahabat yang menafsirkan dengan kezaliman. Bukannya itu Ustaz, tafsirnya itu seperti yang telah Ustaz sebutkan bahwa itu adalah kesyirikan. Iya, benar. Maksudnya bukan kezaliman secara umum, Ustaz. Iya, benar. Sesuai, dan itu adalah sesuai pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW tidak mengingkari hal tersebut. Para sahabat itu sebelumnya memahami zulm ini tidak memahami zulm ini dalam konteks zahirnya, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang disampaikan para sahabat, tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka makna az-zulm di ayat ini adalah maknanya asyirk atau syirik. Bisa difahami? Jadi maksud Rasulullah itu begini ya Ustaz, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu bukan merupakan kesalahan, begitu ya Ustaz? Ya, benar. Sisi intinya di situ. Nah, Ustaz. Lalu Ustaz, makna siyak itu apa ya Ustaz? Siyak itu contohnya seperti ini, siyak itu. Makna kalimat atau konteks kalimat. Kita memahami siyakul kalimat, konteks kalimatnya. Contohnya seperti ya kalau di dalam kitab seorang mu'alif misalkan dalam kitab menyampaikan sebuah kalimat atau perkataan atau pendapat beliau di dalam kitab yang tersebut. Kemudian kita memahami konteks dari yang dibawakan oleh pengarang kitab itu secara harfiah. Misal maknanya contohnya seperti apa ya? Pokoknya adalah nanti
kalau antum sering membaca kitab-kitabnya para ulama, contohnya seperti ini. Apa namanya? Ittaqu majani qad du'afa, seperti itu ya. Bertakwalah kalian terhadap, tahu majanik nggak? Majanik itu kayak alat perangnya orang-orang terdahulu, ya, batu ditaruh api kemudian dilemparkan, kan ada alat majanik itu. Nah, nanti antum bisa cari di internet apa itu, seperti apa gambarnya majanik. Takutlah kalian atau berhati-hatilah kalian terhadap majaniknya orang-orang yang lemah. Nah, kalau kita memahami makna ini secara tekstual, maka kita nggak nyambung apa maksudnya. Tapi kita harus memahaminya sesuai siyak atau konteks yang dibawakan oleh pengarang kitab itu. Jadi maksudnya ittaqu majani qad du'afa di sini adalah berhati-hatilah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi makbul atau dikabulkan atau mustajab. Itu yang dinamakan siyak. Bisa dipahami? Kita jangan memahami bahasa Arab dengan tekstual atau harfiah. Kita harus memahami siyak kalam. Konteks perkataannya seperti apa. Seperti itu maksudnya siyak. Bisa dipahami? Paham, Ustaz. Ada lagi yang bertanya sudah paham yang bertanya. Udah paham belum? Sudah, Ustaz, di chat sudah bilang paham. Soalnya anak kunci tadi suaranya jadi suara Ustaz jadi ini kalah. Oh ya, betul. Dan ini adalah bagian terakhir. Ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah bagian terakhir masadir atau rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian contohnya seperti wa qauluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Adapun makna ja'alnahu di ayat ini maknanya adalah sayyarnahu. Ya, sayyarnahu. Sama artinya juga menjadikan, ya. Walihada naqul makna ha wa ja'alnahu. Adapun ha ad-dhamir yang ada di setelah huruf nun di sini apa i'rabnya apa? Kalau Quran apa i'rabnya? Udah belajar i'rab belum? I'rab tapi bahasa Qur'annya kayaknya belum, Ustaz. Belum ya. I'rab Quran belum. Kalau Qur'anan Arabian ini adalah maf'ulun bihi. Qur'anan maf'ulun bihi. Kenapa? Karena dia harokatnya fathatain setelah fi'il ja'alna. Adapun hak dhamir di sini i'rabnya adalah dhamirun muttasilun, ya. Dhamir yang bersambung dengan huruf nun itu maksudnya mabniyun. Mabniyun itu artinya selalu atau tetap harokatnya nggak berubah. Alat dhammi. Jadi kalau antum nanti ingin mengi'rab sebuah dhamir, ya. Dhamir itu kayak ha, kemudian anta, ja'alta atau ja'altu. Nah, di situ kan ada dhamir kan, maka i'rabnya seperti ini aja. Dhamirun muttasilun mabniyun ala, dia bisa ada dhammi kalau dia dhammah. Kalau ja'alta maka mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-fathah. Nah, jadi haknya di sini adalah maf'ulun awal. Maf'ulun awal. Adapun Qur'anan Arabian ini adalah maf'ul tsani. Ya. Ini adalah berkaitan tentang tidak seperti yang dikatakan orang-orang Jahmiyah, ya. Orang-orang Jahmiyah itu menafsirkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mereka orang-orang Jahmiyah itu menafsirkan ja'alnahu dengan apa maknanya? Khalaqnahu. Kami ciptakan dia. Ya, menjadikan dia. Kalau sudah maknanya khalaqnahu berarti Quran itu apa? Kalamullah atau makhluk?
jadinya makhluk. Katanya orang Jahmiyah, karena mereka menafsirkan ja'alnahu di sini adalah khalaqna, tapi ini tidak benar, ini salah. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah. Bisa difahami? Jadi sampai mana tadi? Ini Ustaz, Sumahtalafah belum ya? yang terakhir ini. Talafah itu sudah belum. Wa ma arsalna itu. Wa ma Kan arsal jelas, wa ma sampai arsal ini Ustaz. min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Ya, di sini juga sebagai sebuah dalil bahwasanya kami utus seorang rasul dengan lisannya kaumnya, yaitu dengan lisannya orang Arab, untuk menjelaskan kepada mereka. Nggak mungkin kan orang Arab kemudian rasul yang diutus orang selain Arab. Nanti yang menyampaikan wahyu-wahyunya Allah bagaimana? Ya kan? Olehnya diutusnya adalah seorang dari kalangan mereka dengan bahasa mereka untuk menjelaskan kepada mereka wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini? Paham Ustaz. Baik. Kemudian misalu makhtalafa fil ma'nayain fa in ikhtalaf misalu makhtalafa fihi al-ma'nayani wa qaddima asy-syar'i. Ini sudah belum kita baca nih? Sampai sini Ustaz tadi. Fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal lughawi. Dan jika makna syar'i dan makna lugawi dan makna bahasanya itu bertentangan maknanya, maka di sini kita mengambil yang syar'inya, ya, yang sesuai dengan makna syar'inya. Karena kenapa? Karena li'annal Qur'an nazala li bayani syara'. Karena Quran diturunkan untuk menjelaskan syariat ini, bukan untuk menjelaskan al-lughah, la li bayanil lughah. Kecuali ada dalil, illa an yakuna hunaka dalil. Jika ada dalil yang merojihkan makna lugawi di atas makna syar'i, maka kita ambil makna lugawinya. Tapi kalau nggak ada itu, maka kita harus mengedepankan makna syar'inya daripada makna al-lugawi. Bisa difahami? Tahu nggak seperti apa contohnya makna syar'i dan makna lugawi? Bisa disebutkan misalnya Ustaz? Contohnya seperti as-shalah. Di dalam Al-Quran ada nggak kalimat sholat? Oh, ada Ustaz. Nah, sholat. Ya. Sholat dalam bahasa apa artinya? Berdoa Ustaz. Ya, berdoa. Tapi apakah hanya berdoa seperti itu aja yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini? Kan ada makna syariatnya. Ya kan? Nah, Ustaz. Makna syar'i dari sebuah sholat itu ya kita sholat dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan at-taslim, dengan salam. Bisa dipahami? Nah, jadi di sini ada makna syar'inya, ada makna lugawinya. Jadi kita harus mengedepankan makna syar'i. Maksudnya adalah sholat itu yaitu adalah sebuah perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, yang mana kaifiyahnya, tata caranya adalah dikerjakan dengan dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Salam. Ya, itu adalah makna syar'i dari as-shalah. Adapun makna lugawinya adalah ad-du'a. Jadi kalau ada dua makna yang berbeda, kita harus mengedepankan makna syar'inya daripada makna bahasanya. Kecuali ada dalil yang merojihkan maknanya maksudnya adalah di situ adalah makna bahasanya yang dirojihkan. Kalau ada dalil demikian, maka kita baru mengambil makna al-lughawinya daripada makna syar'inya. Bisa difahami? Bil mithali yattadih al-maqal. Dengan perumpamaan itu biasanya mempermudah pemahaman. Sudah paham belum?
Insya Allah Ustaz, paham Ustaz. Baik. Nah, di sini nanti diterangkan, Pak. Mithalu makhtulifa fihil ma'nayan. Nah, coba dibaca nih. Ada yang mau baca? Tafadhali Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ikhtulifal ma'na syar'i wal lughawi ukhidha bima yaqtadihi syar'i li'anna al-Qur'ana nazala li bayani syar'i la li bayani lugha illa an yakuna hunaka dalilu yatarajjah bihil ma'na al-lughawi fa yu'khadhu bih. Mithalu makhtulifa fihi al-ma'niyan wa qadima Fima asy-syar'i. wa qudima syar'i qauluhu ta'ala fil munafiqin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wassalatu fil lughah ad-du'a wa fi syar'i hunaka al-wuquf 'ala al-mayyit lid-du'a'i ilah bi sifati makhsusatin fayuqdamu Fayuqaddamu al-ma'na asy-syar'i. fayuqaddamul ma'na asy-syar'i li'annahu al-maqsud lil mutakallim al-ma'hud lil mukhatab wa amma Man'ud du'a. man'ud du'a lahum ala wajhil ittilaqi faman dalilu Bukan ibtilaq, al-itlaq. al-itlaq faman dalilu akhar. Famin dalilin akhar. Nah, ini sudah jelas nggak? Jelas apa nggak itu? Insya Allah jelas Ustaz. Di sini dikatakan wala tusalli, janganlah kalian salat atas seseorang di antara kalian mata yang mati. Maksudnya adalah la tad'u lahum wa laysa kadzalik bal al murad la takum alaihim musalliyan. Nah, jadi maknanya maksudnya bukan la tusalli, di sini maknanya bukan la tad'u lahum, janganlah kalian berdoa kepada mereka. Ya, yaitu orang yang mati. Ya. Kalau kita membawa ke maknanya makna bahasa, maka jadinya maknanya janganlah kalian berdoa kepada mereka. Loh, kenapa orang berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Enggak masalah. Tapi maknanya bukan demikian. Adapun maknanya adalah la takum alaihim musalliyan kama yusalli 'alal janaiz. Ya, janganlah kalian berdiri untuk menyolati mereka seperti orang yang menyolati jenazah. Maka di sini lebih dikedepankan makna syar'i, yaitu maknanya as-shalah. Apa di situ maknanya as-shalah? Doa. As-shalah dalam bahasa adalah ad-du'a. Adapun secara syariat di sini maknanya adalah mengenai ayat ini adalah al-wukuf 'alal mayyit, yaitu berdiri di depannya mayit untuk berdoa, yaitu dengan sifat yang khusus fayuqaddamu al-ma'na syar'i. Ya. Bukan maksudnya adalah berdoa di depannya mayit, tapi maksudnya adalah as-shalah. Bisa dipahami seperti yang tadi saya sampaikan? Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Maksudnya adalah menyolatkan mayat itu dengan cara berdiri di belakang mayat gitu kan Ustaz? Maksudnya? Bukan, maksudnya jangan kalian sholat menyolati. Oh. Halo? Bisa didengar? Ada yang masih ngambang katanya Ustaz. Maulid. Ini maksudnya terhadap, ini konteksnya terhadap orang-orang musyrikin. Ayat ini.
Makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Maka tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan bagi orang yang musyrik. Orang yang musyrik walaupun mereka adalah masih keluarga, ataupun mereka orang yang musyrik ini masih dari sanak keluarga atau sanak famili mereka. Ini konteksnya adalah orang-orang musyrik. Paham nggak maksudnya? Oh, maksudnya ini kita tidak boleh mensolati orang-orang musyrik itu tadi. Orang-orang musyrik ya, nggak boleh. Orang kafir, orang munafik. Kalau orang munafik gimana, Ustaz? Janganlah kalian menyolati orang-orang di antara mereka, itu maksudnya orang kafir Quraisy, ya seperti kalian menyolati jenazah. Paham nggak? Oh, paham Ustaz, paham tuh. Nah, yang lain paham? Ustaz, ini maksudnya sholat jenazah atau sholat apa ini, Ustaz? Dia menyolati orang-orang musyrik. Oh, ketika dia mati itu, Ustaz? Ya. Oh, berarti ini larangan untuk menyolati orang musyrikin, Ustaz, ya? Ya. Baik, Ustaz. Kalau itu paham tuh, Ustaz. Lainnya dikatakan makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tadi dalil penguatnya juga kami sampaikan. Adapun di dalam sunnah Anak Nabi SAW pernah mohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon ampunan kepada ibunya. Falam ya'dzan lahu. Fasta'dzana an yazura qabraha fa'adzina lahu. Kemudian meminta izin untuk menziarahi kuburannya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami? Kemudian Rasulullah SAW nangis. Kemudian saat itu juga memohon ampunan kepada pamannya Abu Talib, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bisa difahami nggak sampai sini? Paham tuh, Ustaz. Seperti kita mendoakan Ya, selayaknya orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir gitu, Ustaz, orang non-Muslim. Itu kan larangannya, haram, Ustaz, ya? Ya. Bisa difahami nggak? Ada yang mau ditanya? Itu, Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, bukankah yang di sini akhirnya adalah untuk orang munafik? Dikatakan untuk orang munafik itu, Ustaz. Baik. Di dalam surah At-Taubah ini adalah surah Taubah ini juga berbicara tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang diketahui kenifakan oleh Rasulullah SAW. Adapun mereka masuk Islam hanya untuk berpura-pura, menutupi kemusyrikan mereka, dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Nah, di sini yang memberitahu langsung orang yang munafik, orang nifak yang di dalam taubah ini adalah orang nifak yang benar-benar ada kekufuran di dalam hatinya. Kekufuran. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa sebabnya dia masuk Islam? Karena ingin menjadi pemimpin di Madinah, Ustaz. Ya, karena dia ketika sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah, jadi kaum Aus dan Khazraj, yaitu adalah dua kabilah yang dulunya saling berperang. Tetapi ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan mereka adalah orang-orang yang membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah dan mereka berdua dipersaudarakan. Dan kemudian saat itu ketika Rasulullah SAW belum tiba di Madinah, kaum Aus dan Khazraj ini biar nggak terus-terusan berperang, dia ingin mengangkat seorang pemimpin untuk mengatur mereka, untuk memperdamaikan keduanya. Akhirnya dinobatkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin di kalangan mereka. Sedikit lagi ditaruh mahkota di kepalanya, Rasulullah tiba di Madinah. Akhirnya ketika orang-orang
para orang-orang Madinah saat itu melihat Rasulullah tiba, nggak jadi ini baiat ini Abdullah bin Ubay bin Salul, semuanya lari ke Rasulullah SAW. Dan dari sinilah sebab cikal bakal yang menjadikan Abdullah bin Ubay Salul itu marah kepada Rasulullah, dan akhirnya dia masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan dia adalah orang yang selalu gembosi orang Muslim, selalu menciutkan semangatnya orang-orang yang ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa nggak dihabisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar untuk kemaslahatan orang banyak, agar Nabi Muhammad tidak dituduh, oh Muhammad membunuh sahabatnya, karena orang-orang para sahabat ini taunya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang sahabat, dan yang tahu orang-orang munafik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, jadi orang-orang munafik Madinah itu fulan. Ya, jadi ada salah seorang sahabat juga yang diamanahi Rasulullah, dikasih tahu orang-orang munafik di Madinah, tapi sama Rasulullah diamanahi, jangan engkau beritahu ini ke satu orang pun di sini. Siapa nama sahabatnya? Ana lupa itu. Nama sahabatnya kalau nggak salah Mu'adz atau siapa ya? Ana lupa. Hah? Hudzaifah bukan, Ustaz? Ya kalau nggak Hudzaifah, Hubailah. Antara dua itu. Kayaknya Hudzaifah kayaknya. Nah itu yang memberitahu orang-orang yang benar ke nifak, orang-orang nifak yang di hatinya ada kekufurannya, itu yang ngasih tahu siapa? Malaikat Jibril. Jadi, kalau kita kan nggak tahu orang munafik itu seperti apa. Paling kita dikasih tahu ciri-cirinya orang munafik. Tapi kan kita nggak tahu nifaknya itu ada tingkatannya. Nifak itu seperti nifaknya orang Abdullah bin Ubay Salul atau enggak. Nah di sini kan Abdullah bin Ubay Salul itu sebenarnya masih kufur, tapi dia pura-pura masuk Islam untuk menyembunyikan kekufurannya. Paham nggak sampai sini? Paham, Ustaz. Sampai bikin masjid Diror, Ustaz ya? Ya, dia membuat masjid Diror itu yang sampai nanti diharamkan bagi kaum muslimin untuk sholat di atasnya atau membangun masjid Diror itu. Pokoknya surah At-Taubah ini pokoknya surah yang berbicara tentang orang-orang munafik. Makanya surat Taubah ini juga dinamakan dengan suratul Bara'ah. Tahu nggak artinya Bara'ah? Bara'ah itu artinya berlepas diri. Kenapa dikatakan surah berlepas diri? Karena Allah Subhanahu wa taala bari'un minhum, berlepas diri dari mereka, yaitu orang-orang munafik. Kemudian juga At-Taubah ini dinamakan dengan suratul Muqashqashah. Ya, Muqashqashah itu juga berlepas diri dari tipu daya orang-orang munafik. At-Taubah ini juga dinamakan dengan surah apa? Suratul Ma'rakatain, surah dua peperangan. Karena tidak ada pun satu surah di dalam Al-Quran yang berbicara secara langsung dua peperangan sekaligus di dalam satu surah, kecuali surah At-Taubah. Pokoknya surah At-Taubah ini banyak berbicara tentang orang-orang munafik. Oleh karenanya surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan Al-Basmalah. Salah satu pendapat dari para ulama, karena surah At-Taubah ini isinya adalah ancaman dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak sebuah azab yang yang ada di surah At-Taubah ini dimulai dengan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada juga yang berpendapat kenapa surah At-Taubah ini tidak dimulai dengan Al-Basmalah? Karena sebenarnya surah At-Taubah ini masih nyambung dengan surah Al-Anfal, surah sebelumnya. Karena surah Al-Anfal itu juga berbicara tentang peperangan dan orang-orang munafik. Kemudian surah At-Taubah ini adalah sebenarnya ada kaitan atau lanjutan dari surah Al-Anfal tersebut. Oleh karenanya lah tidak dimulai dengan basmalah. Ala kulli hal ini semua adalah khilaf di kalangan para ulama. Kenapa tidak dimulainya surah Al-Bara'ah dengan Al-Basmalah? Adapun pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang sampai ke kita ya tadi itu, yang pendapat yang pertama. Tapi cuma di sini kami ingin menegaskan emang surah Taubah itu berbicara tentang orang-orang munafik yang masih ada kekufuran di dalam hati-hati mereka. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa difahami di sini? Insyaallah, Ustaz. Lanjutkan, Ustaz ya, sampai sini, Ustaz. Iya, ya. Sekalian bab baru besoknya. Iya, ya.
Tafadhal Ukhabiyah. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. Ya. Ustaz. Di sini adalah contoh lebih dikedepankannya makna al-lughawi daripada makna asy-syar'i. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan", ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Tutahhirukum wa tuzakkihim, yaitu untuk membersihkan diri mereka dan mensucikannya. Bima wasalli alaihim, kemudian salatlah kepada mereka. Nah, di sini salat di sini, wasalli di sini itu adalah fi'il amr ya. Apa muradnya? Apa maksud dari wasalli alaihim di sini? Adapun as-shalah maknanya wasalli alaihim di sini maknanya adalah ad-du'a. Ya, maknanya adalah doa. Dan doa ini adalah makna salah dari segi bahasa. Tapi lebih dikedepankan maknanya daripada makna syar'i. Karena ada dalil yang mengatakan maknanya adalah ad-du'a. Dalilnya adalah sabdanya Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah SAW idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim. Jadi jika seorang sahabat membawa sedekah kepada beliau, maka Rasulullah SAW shalla alaihim, maksudnya bukan salat kepada mereka, tapi maksudnya adalah doa kepada mereka. Fa'atahu abi bi shadaqatihi, kemudian ayahku, katanya Abdullah, mendatangi Rasulullah SAW dengan sedekahnya. Kemudian beliau bersabda, Allahumma salli ala ali abi aufa. Ya, maknanya di sini adalah makna lugawi, yaitu maknanya adalah doa. Wasalli alaihim maknanya adalah ud'u lahum, doalah kepada mereka, doakanlah mereka. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi di atas. Ya, Ustaz. Ya. Di sini contohnya. Wa amthilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'i wal lughawi katsiratun kas-sama' wal ard was-sidqu wal kadhib wal hijr wal insan. Nah, di sini adalah contoh ya jika dua makna antara makna syar'i dan lughawi itu sama. Yaitu banyak sekali contohnya seperti sama, al-ard, dan yang lain sebagainya. As-sama itu maknanya ada apa? Maknanya apa? Maknanya adalah al-ulu, ketinggian. Ya, sama dengan as-sama juga ada di ketinggian. Jadi di sini bisa difahami insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Udah, waktunya udah habis ya? Atau bagaimana? Sudah, Ustaz. Sudah lewat. Sudah lewat ya, ya Allah. Yaudah, kita tutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan di WA aja ya. Baik, Ustaz. Nanti Ana sampaikan, Ustaz, jika ada pertanyaan dari grup, Ustaz. Oh iya, baik. Nanti jika ada yang bertanya silahkan chat mungkin ke adminnya, terus Ana akan sampaikan kepada Ustadz. Baik. Afwan, Ana ngambil waktu antum, tapi insya Allah difahami kan? Insya Allah paham, Ustadz. Baik.